Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Abdiaporia, NIM 22043009. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pasar Modal. Pasar modal sering disebut dengan bursa efek. Secara etimologis, pasar modal terdiri atas dua kata, yang pertama pasar dan kedua modal. Pasar sering digunakan pada beberapa istilah seperti bursa, exchange, atau market. Sedangkan modal bisa digunakan pada beberapa istilah efek, securities, ataupun stok. Pasar modal merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, di mana perusahaan publik yang berkaitan dengan efek diterbitkannya maupun lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selain itu, pasar modal sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instansi perusahaan dalam jangka panjang seperti obligasi, saham, reksadana, dan lain-lain. Pasar modal memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha, di mana perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham tersebutlah yang akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan, maupun instansi lembaga. Dua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Saham-saham yang dibeli akan memberikan dividen. Dividen inilah yang nantinya akan menjadi pendapatan yang dapat dianggap sebagai pemerataan pendapatan. 3. Pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. 4. Pasar modal sebagai penciptaan tenaga kerja. 5. Pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Nantinya, dividen-dividen itu akan dikenakan pajak oleh pemerintah sehingga akan menambah pemasukan pada negara. Terakhir, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Di dalam pasar modal atau bursa efek, terdapat berbagai jenis surat-surat berharga seperti saham, reksadana, surat utang atau obligasi, exchange traded fund, atau derivatif. Sistem perdagangan di pasar modal terbagi menjadi dua. Yang pertama sistem dealer, yang kedua sistem pialang. Sistem dealer adalah di mana di situ tempat bertemunya pada dealer. Dealer di sini adalah konsultan investasi bagi investor yang berperan sebagai mediator dalam melayani investor dalam mengambil keputusan. Sedangkan dalam sistem pialang, investor didaftarkan pada lantai bursa atau trading board. Pialang adalah wakil atau anggota bursa yang setiap saat dapat menerima pesanan, jual atau beli dari investor. Manfaat pasar modal. Pasar modal memberikan manfaat baik itu kepada para emiten ataupun kepada para investor. Emiten adalah orang melakukan penawaran umum. Manfaat pasar modal untuk emiten, yang pertama, jumlah dana yang dihimpun berjumlah besar. 2. Dana dapat diterima langsung pada saat pasar perdana selesai. 3. Tidak ada konvenen, sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Selanjutnya, solvabilitas perusahaan tinggi, sehingga memperbaiki citra perusahaan. Terakhir, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Manfaat pasar modal untuk investor. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi, sehingga tercerminlah peningkatan harga saham yang mencapai capital gain. 2. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengembang bagi pemegang obligasi. 3. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Dalam prosesnya, perusahaan melakukan proses go public, yaitu proses memulai perusahaan baru. Ada beberapa langkah. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan adalah tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go public. Pada tahap ini, perusahaan harus melakukan rapat umum pemegang saham untuk menerima persetujuan para pemegang saham dalam rangka go public. 2.
2. Tahap pengajuan persyaratan pendaftaran, di mana syarat pengajuan pendaftaran ini diajukan kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. 3. Tahap penawaran saham, di mana pada waktu inilah emiten menawarkan sahamnya kepada masyarakat. 4. Tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Tahap ini di mana setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut akan dicatat ke Bursa Efek Indonesia. Investor yang tidak kebagian di pasar perdana bisa membeli di pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek di Indonesia terbagi menjadi 2, dan hanya ada 2 di Indonesia. Yang pertama, Bursa Efek Jakarta, kedua Bursa Efek Surabaya. Sekian video presentasi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.